selamat sore Sobat Bincang Energi. Ketemu lagi dengan saya Mada di Bincang Energi Muda yang ketujuh. Untuk edisi kali ini kita bakalan ngobrolin tentang Sustainable Low Carbon Development. Nah, apa sih itu Sustainable Low Carbon Development? Kemudian Indonesia udah sampai mana? Apa tantangannya? Apa yang bisa dikerjain sama Sobat Bincang Energi semua? Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu dari Mas Satya Hangga Yuda yang merupakan co-founder dari Indonesian Energy and Environmental Institute. Ya, kita. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo Mas Hangga, Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya nih mau diajakin buat IG Live sama Bincang Energi. Iya, Oke. ya, topiknya ini sangat menarik nih yang Iya. ya, sore hari ini. Iya, iya. Saya rasa ini akan memberikan banyak sekali manfaat lah kepada teman-teman yang energi muda. Pastinya Mas Hangga nih ya. Jadi Sobat Bincang Energi, kali ini kita bakal ngobrolin tentang Sustainable Low Carbon Development. Nah, Mas Hangga ini udah ahlinya lah kita bisa bilang ya Mas Hangga ya. Tapi boleh dong perkenalan dulu sebentar aja Mas Hangga ini siapa, kemudian berkecimpung di bidang energi dan sebagainya. Mungkin bisa dikasih sedikit introduction kepada Sobat Bincang Energi nih Mas Hangga. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Bincang Energi Muda yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber ya di acara sore ini. Sore ini kita akan membahas tentang topik yang menurut saya sangat penting ya, dan tentunya ini sesuatu yang memang harus diperhatikan ya oleh kita semua, yaitu mengenai Sustainable Low Carbon Development. Jadi mungkin sedikit tentang saya. Nama saya Hangga. Saya sebenarnya namanya Satya Hangga Yuda Widya Putra, tetapi teman-teman sekalian bisa manggil saya Hangga. Saya menjabat sebagai co-founder dari Indonesian Energy and Environmental Institute (I2I). Dan mungkin sedikit tentang latar belakang saya. Jadi saya lahir di Jakarta, Indonesia, dan dibesarkan di 5 negara. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat, di Inggris, di Cina, Vietnam, dan juga di Indonesia. Dan telah mengunjungi lebih dari 40 negara. Karena dulu waktu saya kecil ya, orang tua saya kerja di perusahaan multinasional, dan dikarenakan mereka sempat diposting ya di beberapa negara, dan karena semua biaya ditanggung oleh perusahaan, dan tentunya saya sebagai anak ya, saya hanya ikut orang tua saya. Jadi tanpa saya suka tidak suka, mau tidak mau, ya saya harus tinggal di 5 negara gitu. Jadi dan alhamdulillah saya berkesempatan juga untuk mengunjungi banyak sekali negara dikarenakan saya aktif ya ikut kunjungan kerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Baik itu dari Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, dan teknologi ya pada saat itu, dan juga Komisi 1 di mana mitra dari Komisi 1 adalah Kementerian Pertahanan, ada juga TNI, ya ada BIN, Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi saya dapat kesempatan ya untuk mengunjungi banyak sekali negara, dan saya hadir baik itu sebagai asisten, sebagai penerjemah, sebagai pemateri, ya sebagai observer gitu. Jadi tentunya dengan saya hadir di kunker-kunker para anggota dewan, saya mendapatkan banyak sekali insights dan pengetahuan ya, ilmu gitu. Lah dari segi pendidikan, saya lulusan S2 dari New York University, di mana saya mendapatkan gelar yang namanya Master of Science in Energy and Environmental Policy. Alhamdulillah dengan predikat magna cum laude dan menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Saya masuk di dalam program persiapan keberangkatan yang ke-51. Jadi saya dapat beasiswa LPDP itu udah 6 tahun yang lalu ya. Tahun 2015 saya lulus S1 dari Michigan State University, di mana saya mendapatkan gelar Bachelor of Arts Degree in Economics dan menjadi salah satu anggota Honors College. Saya juga lulus dalam 3 tahun dari program 4 tahun, dikarenakan saya dapat mentransfer kredit ya dari Jakarta International School, karena waktu itu saya mengambil International Baccalaureate (IB) dan juga Advanced Placement. Dikarenakan saya mendapatkan nilai-nilai yang bagus, saya dapat mentransfer kredit dari SMA ke perguruan tinggi saya, S1 ya, dan saya juga sempat mengambil beberapa mata kuliah di Harvard University dan juga di University of California, Los Angeles, UCLA. Sekarang
tentunya saya juga memiliki civil society organization. Saya menjadi salah satu co-founder dari Indonesian Energy and Environmental Institute. Nah, di luar dari itu, saya juga menjabat sebagai sekretaris jenderal dari asosiasi yang menaungi seluruh penerima beasiswa PDP, ya, yaitu Mata Garuda, presiden dari Indonesian MSc Alumni Association, dan saya juga bekerja full time di salah satu badan pemerintah yang mengelola dan juga meregulasi sektor hulu industri migas di Indonesia. Jadi saya bekerja di eksekutif di pemerintahan, di SKK Migas, yaitu di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Saya ditempatkan di divisi monetisasi minyak dan gas bumi, dan saya sekarang menangani LNG dan penjualan LNG dan LPG. Jadi saya di Departemen Monetisasi LNG dan LPG. Jadi mungkin itu ya, sebagai sedikit ya intro dan juga latar belakang saya sebagai di acara bincang sore ini. Oke, wow, seru banget ya pengalamannya, udah kemana-mana nih Mas Angga ya. Jadi boleh ya kita bisa ngobrol lebih banyak nih, terutama tadi pengalaman-pengalaman yang udah keluar negeri, kemudian juga sekarang juga berkecimpung ya di Indonesia itu sendiri. Nah, kita mau langsung nih masuk ke dalam fokus topik kita terkait dengan low carbon. Nah, menurut Mas Angga sendiri tadi mungkin kita bisa dikasih insight nih Mas Angga ya, low carbon di Indonesia gitu ya. Itu tuh sebenarnya gimana sih gitu. Kalau tadi, dan boleh dong kita dikasih sedikit intipan gitu ya. Kalau misalnya pembangunan low carbon di Indonesia itu udah sampai mana, dan dibandingin sama di luar, kita tuh udah sampai di posisi yang mana sih gitu. Udah yang advance atau masih mau mulai, atau mungkin kita masih di tengah-tengah nih. Jadi itu kayaknya yang pengen Sobat Bincang Energi tahu nih tentang itu. Silahkan Mas Angga. Ya, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dikarenakan ini acaranya Bincang Energi Muda ya, jadi saya akan fokus di sektor energi. Karena seperti yang diketahui ya oleh teman-teman semua, bahwa yang sektor-sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon itu bukan hanya satu sektor. Ya, jadi ada beberapa sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon, ya, yang menjadi bagian dari emisi gas rumah kaca, seperti kehutanan dan lahan, ya, ada juga limbah, ada juga pertanian, ada juga IPPU. Jadi ada banyak sekali sektor-sektor yang berkontribusi. Nah, namun dikarenakan sektor energi itu merupakan sektor yang memproduksi ya emisi karbon ya dan juga emisi gas rumah kaca kedua terbesar ya setelah kehutanan dan lahan, dengan rata-rata kontribusinya per tahun sebesar 33% ya dari total emisi gas rumah kaca nasional di Indonesia. Gitu. Ini menjadi sektor yang memang diperhatikan betul ya untuk dapat menurunkan emisi karbon dioksida maupun dan juga tentunya secara keseluruhan emisi gas rumah kaca. Jadi ini menjadi sektor yang sangat krusial apabila kita ingin mencapai target-target kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai sektor energi ya, jadi kita perlu menggarisbawahi ini bahwa di Indonesia adalah ekonomi yang berbasis bahan bakar fosil ya. Jadi mayoritas energi kita tuh masih berasal dari bahan bakar fosil. Dan ini akan seperti ini selama puluhan tahun ke depan. Bahkan kalau kita melihat ya target kita yang ada di dalam rencana umum energi nasional kita, 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050, mayoritas masih bahan bakar fosil. Kalaupun kita bisa mencapai target-target kita, mayoritas masih bahan bakar fosil, lebih dari 50%. Ya. Tetapi yang membedakan bahan bakar fosil sekarang dengan bahan bakar fosil 20 sampai dengan 30 tahun lalu, bahan bakar fosil sekarang itu dilihat sebagai mesin penggerak ekonomi, prime mover economy. Ya, oleh karena itu pemerintah kan memang memiliki inisiatif kan untuk menurunkan harga gas. Tetapi kalau kita lihat bahan bakar fosil 20-30 tahun lalu, mereka adalah revenue generator, penghasil pendapatan negara, di mana banyak sekali APBN kita tuh berasal dari sektor migas. Tetapi dikarenakan bahan bakar fosil adalah non-renewable energy, lah tentunya berjalannya waktu, berjalannya tahun, apabila kita tidak menggunakan teknologi baru dan juga kita tidak menemukan cadangan-cadangan yang baru, tentunya produksinya kan akan decline, akan menurun, ya. Dan bahkan kita sekarang menjadi net importer minyak, gitu. Jadi kalau kita melihat Indonesia secara keseluruhan, kita bisa mencapai yang namanya ketahanan energi, ya, dan juga kedaulatan energi. Nah, tetapi kita tidak bisa mencapai yang namanya kemandirian energi, dikarenakan kita sudah menjadi net importer minyak semenjak tahun 2004, gitu. Nah, jadi itu perlu digarisbawahi dulu bahwa memang kita berada di negara yang memang sangat bergantung terhadap bahan bakar fosil, dan itu tidak
bisa ya kita benar-benar beralih ke energi baru terbarukan, di mana EBT itu menjadi mayoritas dari bauran energi nasional kita dalam waktu dekat. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dalam beberapa bulan, beberapa tahun, itu butuh puluhan tahun dan butuh effort gitu. Nah, kalau kita lihat ya secara global ya, memang secara global kalau kita lihat global primary energy demand itu akan plateau pada tahun 2030 gitu. Kalau kita lihat ya sekitar tahun 1850 sampai dengan 1900 ya, sebelum kemerdekaan kita melihat ada industrialisasi ya di negara-negara ekonomi bagian barat, negara-negara bagian barat, di mana energi mereka itu berasal dari yang namanya biomasa. Nah, setelah itu dari tahun 1900 sampai dengan 1950 ada ekspansi ya di dalam global and local transport, di mana mereka menggunakan batu bara dan juga minyak bumi. Nah, setelah itu ya, jadi tidak lama setelah kemerdekaan kita, dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2000, ada peningkatan ya di standar kehidupan negara-negara bagian barat. Nah, setelah itu, di tahun 2000 sampai dengan 2016, ada yang namanya industrialisasi ya, yang dialami oleh Cina. Oleh karena itu, kita melihat Cina kan pada saat itu, dari tahun 2000 sampai dengan 2016, itu mereka mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis besar ya, sampai double digit gitu. Nah, tetapi dari tahun 2016 sampai dengan 2050 kita melihat ada peningkatan ya penggunaan energi baru terbarukan. Kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2050 akan ada peningkatan sebesar 14%. Kalau kita lihat ya dari segi global primary energy demand in million terajoules dari 571 tahun 2016 sampai dengan 650 pada tahun 2050. Jadi kita melihat akan ada peningkatan ya penggunaan energi baru terbarukan. Kalau kita lihat dari segi demand, permintaannya, ini secara global sebelum kita membahas mengenai Indonesia dan juga low carbon development gitu. Batu bara dan minyak bumi, ya permintaan batu bara dan minyak bumi itu akan peak mencapai puncaknya dalam 15 tahun gitu. Sedangkan yang akan terus berkembang yang naik ke depannya itu ada dua. Satu, energi baru terbarukan dan gas. Lah kenapa kok gas? Gas itu memang bahan bakar fosil. Tetapi bahan bakar fosil yang dilihat sebagai energi transisi antara bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Ya, itu perlu diingat. Walaupun gas adalah bahan bakar fosil, tetapi itu menjadi bahan bakar fosil yang paling bersih, ya di mana kalau kita melihat dari segi carbon emission, mereka carbon emission-nya 50% dari batu bara. Dan mereka yang akan membantu kita untuk beralih dari yang namanya bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Gitu. Jadi perlu ada energi di tengah-tengah supaya kita bisa bantu ya transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Karena apa? Satu, untuk bisa bertransisi ke energi baru terbarukan kan butuh investasi, butuh juga harga yang bisa dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat, dan tentunya butuh infrastruktur yang memadai gitu. Apabila tidak ada tiga hal tersebut, itu akan sangat sulit untuk menggunakan energi baru terbarukan. Oleh karena itu, di tengah-tengah harus ada gas supaya kita bisa bantu untuk transisi ke energi baru terbarukan. Jadi energi baru terbarukan itu dilihat sebagai masa depan, tetapi gas itu dilihat sebagai energi today yang kita pakai supaya kita bisa pelan-pelan beralih ke energi baru terbarukan. Oleh karena itu, kalau kita lihat secara global nih, share di tahun 2035 sampai dengan tahun 2050, kita lihat renewable energy, energi baru terbarukan, itu dari 25% itu akan meningkat ya ke 34%. Sedangkan gas itu akan stagnan di kisaran 22 sampai dengan 23%. Minyak bumi itu akan menurun ya, ini secara global. Dari 32% ke 29%. Ini dari tahun 2035 sampai dengan 2050. Sedangkan batu bara itu akan menurun dari 20% ke 14%. Ya. Tetapi setelah tahun 2035, kita akan melihat ada peningkatan generasi listrik yang berasal dari energi baru terbarukan. Itu lebih dari 50%. Ya. Kalau kita lihat, memang trennya meningkat secara eksponensial. Kita lihat dari tahun 2005 ada di 18%. Ke 27% pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2035 itu akan naik ke 51% dan 73% pada tahun 2050. Nah, kita melihat ini, tren dunia seperti ini, dan kita juga sudah menyepakati, kita sudah meratifikasi yang namanya Persetujuan Paris, yang namanya Paris Agreement. Gitu. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa di Indonesia sendiri, dengan adanya Nationally Determined Contribution, pemerintah Indonesia, baik itu mau dari eksekutif maupun legislatif, itu mendukung arahnya ke low carbon development, arahnya ke energi baru terbarukan, ya, dan juga tentunya sektor-sektor lainnya yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, kenaikan emisi gas rumah kaca,
itu mereka akan fokus supaya bisa menurunkan emisi gas rumah kaca karena kita sudah ada perjanjian internasional dan itu sudah menjadi undang-undang kita, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Kalau kita lihat komitmen kita ya, setiap negara kan pasti memiliki komitmen yang berbeda-beda nih. Nah, kalau untuk komitmen sektor energi, komitmen kita itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314 sampai dengan 398 juta ton CO2 pada tahun 2030. Dan ini juga didukung oleh PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan juga Perpres nomor 22 tahun 2017 ya tentang Rencana Umum Energi Nasional. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan ke 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Dan juga mencapai yang namanya 17% ya energy efficiency dari business as usual di dalam energi final kita. Nah, kalau kita lihat ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 ya tentang pengesahan Paris Agreement itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ya sesuai dengan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dari business as usual ya menggunakan kemampuan kita sendiri atau 41% dari business as usual menggunakan bantuan internasional. Nah, kenapa kok kita memiliki emisi ini? Targetnya itu apa sih? Targetnya ya kalau kita lihat kan ada ratusan negara nih yang udah meratifikasi persetujuan Paris, kesepakatan Paris Agreement. Komitmen global kita ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu untuk menjaga kenaikan temperatur global untuk tidak melebihi 2 derajat Celcius dan mengupayakan untuk menjadi 1,5 derajat Celcius. Dan itu sudah dilakukan di Indonesia ya dengan apa? Pengalihan anggaran subsidi bahan bakar ke kegiatan-kegiatan yang produktif ya seperti infrastruktur ya dan juga arahnya kita ya untuk benar-benar mencapai target kita di Ruan yaitu 23% energi terbarukan dari total campuran energi primer nasional pada tahun 2025 dan menggarap menggunakan nih limbah-limbah kita untuk menggenerasi listrik, yaitu namanya waste to energy. Karena kita lihat ya dampak dari lingkungan dampak terhadap lingkungan dan risiko dari perubahan iklim dari energi fosil itu sangat besar di Indonesia. Kalau kita lihat total kerugian akibat emisi minyak bumi itu sekitar 27 miliar rupiah. Total kerugian kita akibat dari emisi batu bara itu sekitar 238 miliar rupiah. Sedangkan dengan penggunaan energi fosil ada juga penurunan kualitas air senilai 4,05 triliun rupiah per tahun. Dan juga ada terjadinya penurunan kualitas tanah senilai 385 miliar rupiah per tahun. Ini adalah dampak-dampak lingkungan dan juga risiko perubahan iklim dari apa? Penggunaan energi fosil. Lah, makanya kan tadi kan udah ditanya nih mengenai posisi Indonesia itu seperti apa. Lah, kalau kita lihat memang komitmen kita seperti ini. Karena kita udah melihat situasinya seperti itu, kita udah mengetahui bahwa bahan bakar fosil itu kurang baik terhadap lingkungan. Kita melihat tren dunia, kita udah meratifikasi persetujuan Paris, udah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Kita sudah memiliki NDC, kita memiliki target di UN, dan kita juga ada kebijakan energi nasional yang sudah ditetapkan bahkan sebelum pengesahan Paris, persetujuan Paris. Yaitu apa? PP 79 tahun 2014. Yang pertama, poin pertama itu untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, itu untuk meminimalkan penggunaan minyak bumi. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi ya sebagai energi transisi dan juga energi baru. Memang di dalam kebijakan ini, batu bara itu masih dilihat sebagai andalan pasokan energi nasional. Dan yang poin kelima, itu menggunakan nuklir sebagai pilihan terakhir. Nah, tetapi kita perlu ingat juga bahwa kebijakan energi nasional ini itu ditetapkan pada tahun 2014, ya, which is sudah 7 tahun yang lalu. Nah, setiap 5 tahun, kebijakan energi nasional itu bisa direvisi, ya bisa dikaji ulang, dan juga kita bisa menetapkan kebijakan energi nasional baru. Dan itu menjadi tanggung jawab dari para anggota Dewan Energi Nasional, DEN. Nah, oleh karena itu, tugas dari Dewan Energi Nasional sekarang itu untuk melihat ya, benar-benar mengkaji betul, mengkaji ulang kebijakan energi nasional sudah ada. Dan mereview, merevisi, dan menetapkan kebijakan energi nasional baru. Jadi kita berharap dengan adanya DEN dan juga sebagai lembaga non-struktural ya, di mana yang menjabat sebagai ketua adalah presiden kita, yang menjadi wakil ketua adalah wakil presiden, ketua harian adalah Menteri SDM, dan kita ada 16 anggota, ya, 8 anggota dari kementerian, para menteri, dan juga 8 anggota itu dari luar dari kementerian. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan memang kita mengarah ke sana dan kita sudah mendukung
arahnya ke low carbon development. Ya, untuk apa? Untuk membantu Indonesia mencapai target-target kita, baik itu komitmen kita secara nasional maupun komitmen kita secara internasional. Jadi kalau kita lihat, kalau kita berbicara nih, sekarang Indonesia itu apakah kita sudah on target atau tidak? Nah, karena ini kita berbicara mengenai energi ya, dan ini kan bincang energi muda. Jadi tentunya kalau kita berbicara mengenai emisi karbon, ada banyak sekali sektor yang bisa dibahas. Bukan hanya sektor energi. Itu perlu diingat gitu. Jadi jangan sampai banyak orang berpikir bahwa oh kalau perubahan iklim itu semuanya dari batu bara gitu. Itu betul, tapi itu hanya sebagian ya. Yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca itu bukan hanya sektor energi saja, bukan hanya batu bara, ada banyak sekali sektor. Tetapi kalau kita lihat ya, kalau kita memperbandingkan realisasi versus target di Indonesia di sektor energi ya, mengenai penurunan emisi karbon dioksida CO2, kita yang sebelumnya pencapaian kita ya, realisasi kita tuh di bawah target dari tahun 2017 itu di bawah target ya. Jadi kita menurunkan 29 ya juta ton CO2, sedangkan targetnya 39. Itu 2017. 2018 kita masih di bawah target. Realisasi kita 40,6 juta ton CO2, sedangkan target kita 45. Nah, tetapi tahun 2019 dan tahun 2020 ya, tahun lalu, realisasi kita itu telah melampaui target kita. Realisasi kita ada di 54,8 juta ton CO2, menurunkan karbon dioksida. Tetapi target itu 51. Dan tahun lalu kita telah menurunkan ya CO2 sebesar 64,4 juta ton CO2, sedangkan target kita tuh 58. Nah, dan yang berkontribusi terhadap ini adalah penggunaan energi baru terbarukan, energi efisiensi, dan juga penggunaan gas. Jadi sebenarnya Indonesia itu memang on the right track, tapi apabila kita ingin memastikan bahwa Indonesia itu terus ya mencapai target-targetnya dan menurunkan emisi rumah kaca, perlu dikawal. Kalau kita lepas saja, nanti emisi karbon dioksida akan terus meningkat gitu. Jadi ini harus dikawal betul nih, ke depannya. Oke, menarik sekali nih Mas Hangga ya. Tadi banyak banget nih key point dan highlight dari Mas Hangga. Ada beberapa catatan gitu ya. Jadi ternyata kita secara kronologis itu memang untuk penggunaan energi itu lumayan berbeda ya. Maksudnya kronologisnya, dan kita nanti akan dapat ada peak event global pun juga seperti itu gitu, secara tren begitu. Nah, kemudian yang menarik nih Mas Hangga, tadi kita sudah cukup optimis lah ya mungkin harusnya untuk mencapai low carbon development gitu. Satu catatan tadi Mas Hangga terkait dengan realisasi dan target. Ada satu hal yang menurut kami itu perlu menjadi poin di Indonesia sendiri, karena kita memiliki karakteristik negara kepulauan. Kita punya karakteristik negara dengan jumlah penduduk yang terpusat di Pulau Jawa, kemudian ya banyak sekali tantangannya, karakteristik yang mungkin tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain gitu. Nah, boleh nggak dikasih sedikit insight gitu Mas Hangga terkait dengan karakter itu, kemudian tantangannya untuk mewujudkan tadi sustainable low carbon development itu seperti apa? Karena kan kita tidak sama ya, maksudnya untuk setiap wilayah gitu, apalagi negara kepulauan. Oke. Ya, jadi memang Indonesia itu negara yang berbeda ya dengan negara-negara lainnya. Kayak misalnya sebagai contoh Amerika Serikat, di mana mereka itu benar-benar one big land. Ya, sedangkan kalau kita kan archipelagic nation kan, kita ada lebih dari 17.500 pulau, ya 34 provinsi. Jadi tentunya interconnection system kita, kabel-kabel dan lain-lain untuk transmisi itu penuh tantangan dibandingkan negara-negara lain. Ya, jadi itu memang perlu digarisbawahi, dan itu yang membuat negara kita unik ya dibandingkan negara-negara lainnya gitu. Tetapi apakah itu berarti kita tidak bisa merealisasikan target-target kita? Tentunya tidak. Jadi setiap negara itu tentunya mereka memiliki keunikannya sendiri, tantangan-tantangannya sendiri, dan saya yakin setiap negara apabila dikawal betul itu bisa mencapai target-targetnya. Kalau di Indonesia nih, kita lihat ya secara keseluruhan ya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau kita lihat dari total potensial ya energi baru terbarukan itu ada di 417,8 gigawatt. Ya, kita lihat potensi kita ya dari ocean itu 17,9 gigawatt. Panas bumi itu ada di 23,9 gigawatt. Bioenergi 32,6 gigawatt, wind 60,6 gigawatt. Hydro ya, air, water
itu 75 gigawatt. Sedangkan solar, tenaga surya dari matahari, itu sangat besar, ada di 207,8 gigawatt. Tapi realisasinya dalam arti kata, total kapasitas terpasang dari total potensi itu hanya 2,5%. Hanya 10,4 gigawatt dari 417,8 gigawatt. Jadi tentunya ada banyak sekali potensi-potensi yang masih belum dimanfaatkan di negara kita. Ya, kalau kita berbicara mengenai low carbon development, kalau kita berbicara mengenai penggunaan energi yang rendah carbon, gitu, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, tetapi kita perlu diingat ya, bahwa dikarenakan Indonesia adalah negara yang sangat bergantung terhadap bahan bakar fosil, tentunya kalau kita berbicara mengenai target 2025 di dalam RUEN 2030 ya yang ada di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 mengenai Kesepakatan Paris, bahkan target kita di tahun 2050 yang ada di dalam RUEN, itu tentunya kita harus bisa menurunkan emisi karbon dioksida. Ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap menggunakan bahan bakar fosil, tetapi menggunakan teknologi-teknologi untuk dapat menurunkan emisi karbon. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Kita beda dengan negara-negara lain yang maju dalam arti kata maju di sektor energinya, di mana mereka sudah memiliki infrastruktur, mereka sudah berinvestasi lama di energi terbarukan, bahkan EBTKE itu bisa mencapai lebih dari 50% ya dari total generasi listrik. Tetapi di Indonesia 87% itu masih berasal dari bahan bakar fosil. Jadi kalau saya lihat ada banyak sekali orang yang selalu berbicara, oh bagaimana kita tidak menggunakan PLTU, kita tidak menggunakan minyak bumi, kita tidak menggunakan gas. Ya memang ujung-ujungnya setiap negara ya memang ingin ke sana. Tetapi kan kita harus realistis juga. Kalau misalnya tiba-tiba kita mematikan, shutdown semua PLTU, semua pembangkit listrik gas, semua pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi, kita bisa kolaps sebagai negara. Ekonomi kita kolaps. Karena kita tidak memiliki infrastruktur, kita tidak memiliki energi terbarukan yang bisa 100% menggantikan semua bahan bakar fosil. Gitu. Dan itu butuh waktu, dan itu bukan hanya beberapa bulan, beberapa tahun, bukan satu administrasi, bukan, ini benar-benar puluhan tahun. Oleh karena itu, oke, kita butuh nih bahan bakar fosil, itu tidak bisa dipungkiri. Memang realitanya seperti itu, walaupun kalau kita berbicara idealis, semuanya maunya energi terbarukan. Saya paham dengan itu dan saya mendukung arahnya ke sana. Tetapi kita realistis dulu. Oke, kalau misalnya mayoritas masih bahan bakar fosil, oke, kita pelan-pelan nih beralih ke energi terbarukan. Ya, dengan adanya peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dengan adanya nanti insya Allah akan disahkan undang-undang energi terbarukan, dan itu akan menjadi undang-undang EBT pertama ya, dan itu masuk di dalam prolegnas ya, prioritas di anggota DPR RI ya, Komisi 7 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Jadi semoga dalam setahun 2 tahun ke depan mereka bisa mengesahkan supaya itu menjadi landasan hukum bagi para investor EBT. Nah, dengan adanya itu tentunya kan penggunaan energi terbarukan dengan insentif dan harga yang murah itu akan meningkat tuh pelan-pelan. Nah, at the same time paralel yang dimana mayoritas itu masih bahan bakar fosil, bagaimana kita bisa menurunkan karbon dioksida dari sektor-sektor ini nih, yang masih menggunakan bahan bakar fosil, dan masih perlu, dan nggak bisa di-shutdown, nggak bisa dimatikan. Kalau dimatikan, kita benar-benar kolaps sebagai negara. Gitu. Apa yang perlu dilakukan? Satu, kita butuh teknologi, ya, supaya kita bisa menurunkan emisi karbon dioksida dari pembangkit-pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, salah satu teknologi yang bisa digunakan itu apa? Namanya CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage. Nah, untuk bisa enable CCUS, itu perlu adanya carbon pricing. Nah, pemerintah Indonesia, ya, itu membutuhkan dana yang cukup besar, ya, untuk carbon pricing. Kalau kita lihat, itu mereka membutuhkan sekitar 3.307,2 triliun rupiah, atau setara dengan 228,1 miliar dolar Amerika Serikat, untuk melaksanakan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca ya pada tahun 2018 hingga 2030, atau sekitar 254,4 triliun rupiah per tahun ya, which is 17,55 miliar dolar Amerika Serikat itu setiap tahunnya. Nah, pembiayaan publik untuk penurunan emisi gas rumah kaca nasional itu membutuhkan pendanaan di luar dari APBN. Nah, kenapa kok kita harus menerapkan carbon pricing? Nah, carbon pricing itu bukan hanya dari segi, oh, ini supaya kita bisa enable yang namanya CCUS.
Tetapi sebenarnya ada dasar hukumnya juga. Kalau kita lihat ya, peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Di dalam pasal 52 ayat 2, ya, mereka menyatakan bahwa pengembangan dan perdagangan izin pembuangan limbah dan atau emisi dilaksanakan paling lambat 7 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Nah, dan di dalam pasal 21 itu menyatakan pemangku kepentingan ya bidang energi yang mencapai keberhasilan penurunan emisi gas rumah kaca dapat diberikan penghargaan. Nah, dan salah satu cara untuk mendapatkan itu apa? Melalui carbon pricing. Nah, carbon pricing-nya itu digunakan dalam rangka apa? Supaya kita bisa mencapai target mitigasi emisi gas rumah kaca yang diperlukan peran dari semua serta keterlibatan dari swasta, non-party stakeholder NPS. Lah, untuk mendorong hal tersebut, perlu adanya skema insentif ya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, yaitu carbon pricing. Nah, carbon pricing itu adalah pendekatan yang digunakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan beban biaya akibat menghasilkan emisi gas rumah kaca kepada penghasil emisi gas rumah kaca. Dan ini semua tentunya akan membantu mencapai apa? Low carbon development. Nah, itu penting itu. Nah, tetapi perlu ingat, carbon pricing itu ada dua jenis carbon pricing. Ya, ada namanya cap and trade dan juga ada carbon tax. Ya, itu dua jenis carbon pricing. Dan dua-duanya penting untuk dapat apa? Untuk dapat enable teknologi yang namanya CCUS. Nah, kalau kita lihat ya, di sistem perdagangan ya emisi gas rumah kaca, emission trading system ETS ya cap and trade, itu memang sistemnya itu kalau misalnya ada emisi pembangkit A ya yang mereka memiliki sebagai contoh mereka memiliki cap ya, capnya ada di tingkat emisi yang diperbolehkan nih, capnya ada di segini. Nah, tetapi emisinya lebih rendah lagi, otomatis ada surplus emisi kan. Lah, sedangkan ada pembangkit B yang mereka emisinya tuh di atas tingkat emisi yang diperbolehkan cap. Lah, selisihnya mereka bisa beli dari pembangkit A. Itulah konsep dari cap and trade. Sedangkan carbon tax itu tax ya, pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar berbasis karbon. Ya, seperti produk perumahan yang menggunakan bahan bakar fosil minyak bumi, gas, dan juga batu bara. Nah, pajak karbon itu sebagai upaya represif pemerintah untuk mengurangi emisi karbon saat ini. Jadi setiap pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca, lah itu tentunya mereka akan dikenakan pajak. Dikarenakan mereka mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang tentunya tidak terlalu baik ya untuk lingkungan. Nah, apabila kita sudah ada nih carbon pricing nih, yang namanya CCUS, yang namanya carbon cap and trade dan juga carbon tax, kita bisa enable teknologi ya yang bisa membantu kita mencapai low carbon development, yaitu carbon capture, utilization, and storage. Nah, CCUS itu adalah teknologi yang dapat menangkap nih CO2 yang telah dilepaskan ke atmosfer. Nah, Indonesia nih sebagai negara berbasis bahan bakar fosil dan sangat membutuhkan bahan bakar fosil, itu perlu teknologi CCUS. Ya, supaya kita tetap nih menggunakan bahan bakar fosil ya. Memang realitinya seperti itu, walaupun idealis maunya energi terbarukan gitu. Nah, tetapi pada waktu kita transisi ke energi terbarukan dan kita masih mayoritas menggunakan bahan bakar fosil, kita pakai nih CCUS ya supaya bisa menurunkan emisi gas rumah kaca ya yang dikeluarkan ya kepada atmosfer. Dan tentunya ini semua itu butuh dukungan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan juga peraturan perundangan. Nah, itu perlu diketahui juga gitu. Jadi memang step-step seperti itu yang diperlukan. Tetapi pemerintah sekarang itu memang sudah melakukan beberapa hal ya untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Kalau kita lihat salah satu hal yang perlu dipertahankan nih, program yang udah ada yang perlu dipertahankan itu program co-firing. Nah, ini semua ujung-ujungnya mencapai apa nih? Membantu Indonesia untuk mencapai low carbon development LCDI. Nah, kalau co-firing itu adalah proses ya penambahan biomasa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau bahan campuran batu bara di PLTU. Nah, biomasa bagi teman-teman yang mungkin masih belum familiar ya dengan apa itu biomasa. Jadi biomasa itu bisa diambil dari limbah pertanian, ya, limbah industri, pengolahan kayu, hingga limbah rumah tangga serta tanaman energi yang ditanam pada lahan kering atau dibudidayakan pada kawasan hutan tanaman energi. Ya. Dan melalui co-firing, ini PLN nih, mereka mampu untuk cepat ya meningkatkan bauran energi terbarukan tanpa harus berinvestasi untuk membangun pembangkit baru. Jadi daripada mereka harus membangun pembangkit EBT yang baru,
mereka udah ada. Oh ini nih, ada banyak sih. PLN kan ada banyak sekali PLT PLTU, pembangkit listrik tenaga uap nih. Dan itu di seluruh Indonesia. Dan kita mengalami excess, ya kita mengalami surplus gitu. Mbak, tetapi dengan adanya PLTU PLTU, nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh PLN sekarang nih supaya bisa meningkatkan porsi EBT, tetapi mereka tidak harus membuat pembangkit listrik yang baru yang butuh bertahun-tahun ya untuk memproses semuanya gitu. Jadi dengan adanya PLTU, ya udah kita campur aja nih dengan biomasa. Otomatis biomasa kan juga bisa membantu nih menghasilkan energi ya listrik gitu. Tetapi otomatis karena biomasa adalah energi terbarukan, tentunya itu akan membantu kita untuk mencapai lower carbon development gitu dengan adanya biomasa. Nah, PLN sampai saat ini sudah menjalankan co-firing ya atau pencampuran biomasa dengan batu bara pada 17 pembangkit listrik tenaga uap ya hingga Juni 2021. Udah ada 17 nih. Nah, dan dari program co-firing, ya, itu mereka telah menghasilkan energi hijau atau equivalent sebesar 189 megawatt, ya. Jadi, ini sesuatu yang perlu tetap dilakukan, dan ini perlu dipertahankan, ya. Dan saya yakin, apabila memang ini benar-benar dikawal betul dengan baik, solusi-solusi seperti ini itu menjadi solusi yang konstruktif, dan membantu Indonesia untuk mencapai low carbon development dari sektor energi ya, karena kan kita berbicara mengenai energi nih sore ini, walaupun memang berkontribusi terhadap kenaikan emisi karbon itu bukan hanya energi, tetapi kita hanya fokus di energi ya di sesi sore ini, itu akan membantu betul gitu. Jadi sebenarnya oke, kita banyak nih bahan bakar fosil, kita masih perlu, kita masih butuh nih energi baru terbarukan itu tidak bisa menggantikan nih bahan bakar fosil pada saat ini, itu butuh puluhan tahun. Oke, tidak apa-apa. Tetapi PR-nya apa? Bagaimana kita bisa menurunkan emisi karbon dengan pembangkit listrik bahan bakar fosil yang sudah ada saat ini. Oke, wow, menarik sekali Mas Angga. Jadi sebenarnya kalau boleh sedikit bukan disimpulkan ya, tapi direview sedikit nih bahwa ternyata kalau kita mau menuju low carbon development, sustainable low carbon development, kita nggak bisa cut off tiba-tiba gitu ya Mas ya. Nggak bisa langsung tiba-tiba dismiss gitu ya, karena memang kita tidak bisa menghindari bahwa bagaimanapun kita ada problem distribution gitu ya, bahwa negara kita ini kepulauan, distribusi itu sangat luar biasa sulit dan magnitude-nya gede banget gitu. Kemudian yang pasti juga ternyata tadi strateginya bukan arahnya nggak hanya mitigasi, tapi ternyata juga adaptasi. Menarik sekali nih Mas, terkait dengan sebenarnya PLTU itu bisa juga kok disisipkan dalam tanda kutip hal yang terkait dengan renewable energy. Ada satu di podcast kami, di Bincang Energi podcast kami juga pernah ada satu podcast yang menarik tentang bagaimana PLTU Python berusaha untuk menuju ke co-firing nih. Jadi mereka udah mulai pakai bis-bis karyawannya itu udah mulai pakai solar panel energinya, kemudian beberapa limbahnya sudah mulai diolah gitu. Jadi memang ternyata yang bisa dilakukan ya beradaptasi gitu ya untuk mencapai target bauran yang mudah-mudahan mencapai di 2035 gitu ya Mas Angga ya. So menarik banget nih. Ada banyak banget pertanyaan nih dari Sobat Bincang Energi Mas Angga, mungkin bisa diintip-intip juga gitu ya. Jadi beberapa yang seru ini terkait dengan sebenarnya ada juga tadi menarik terkait dengan sisi US tadi ya. Jadi bagaimana kebijakan itu sebenarnya bisa, kalau saya bilang bagaimana kebijakan fiskal terkait dengan ini bisa kita push gitu tadi terkait dengan insentif dan disinsentif. Nah, kalau ini kan tadi banyak sekali ya Mas Angga bilang dari sisi penyedia energi, dari sisi swasta, dari sisi pemerintah gitu. Nah, ada nggak Mas Angga ini karena Sobat Bincang Energi ini lumayan variasinya banyak banget nih Mas, ada dari macam-macam gitu ya. Nah kalau dari sisi komunitas mungkin atau dari sisi dari sisi masyarakat gitu, ingin juga sih berkontribusi di sustainable low carbon development gitu, apa yang bisa dikerjakan, karena kalau misalnya tadi itu dari PLTU sudah, kemudian swasta ada terkait dengan carbon tax gitu ya, ini juga ada nih satu highlight dari sisi transportasi terkait dengan karbon tadi juga. Sebetulnya masyarakat juga pengen ikut andil nih. Nah, boleh nggak Mas Angga dikasih sedikit 1-2 tips gitu atau semacam info bagaimana dari sisi komunitas juga bisa bergerak seperti itu? Iya, jadi tentunya ada banyak sekali hal ya yang bisa kita lakukan. Ya, tentunya sebagai generasi muda dan juga sebagai generasi yang ingin sekali berkontribusi ya terhadap
penurunan emisi gas rumah kaca ya, dari energi yang berbasis bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Ya, saya yakin teman-teman di Bincang Energi Muda itu rata-rata generasi milenial dan juga generasi Z ya, dan tentunya kita ya sebagai generasi muda kita mendominasi nih demografi di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang aktivitas para pemuda-pemudi ini kita ya sangat dekat lah dengan kecepatan teknologi, kecepatan informasi ya, perkembangan teknologi lah, dan ada banyak sekali hal-hal yang memang bisa diakses online. Kita bisa bersuara via media sosial, kita bisa membentuk organisasi, kita bisa bermitra, berkolaborasi dengan banyak sekali pihak, dengan banyak sekali sektor ya. Mungkin karena accessibility-nya sangat cepat ya, dan perkembangan sangat cepat, itulah yang membedakan generasi kita mungkin dengan generasi-generasi sebelumnya. Sebelum ada media sosial, sebelum ada laptop, sebelum ada PC, itu mungkin yang membedakan nih teman-teman yang ada di Bintang Energi Muda ya, karena kan kita kan nih anak-anak muda nih lah. Oleh karena itu ada beberapa hal ini yang bisa kita lakukan. Nah, kita tentunya apabila kita menjabat di eksekutif maupun legislatif, dan kita kan juga ada beberapa milenial yang menjabat nih, memiliki posisi-posisi strategis. Nah, tentunya mereka bisa memberikan dampak yang besar dalam waktu singkat gitu. Tetapi bukan berarti teman-teman yang tidak memiliki jabatan di kedua lembaga negara tersebut itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, tentunya kita ya itu bisa terlibat di dalam organisasi-organisasi ya, seperti misalnya Bincang Energi Muda, atau bahkan asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang energi maupun di lingkungan hidup. Ya, di mana kita memiliki visi misi untuk mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan, untuk mencoba untuk mengurangkan emisi gas rumah kaca, mencapai yang namanya low carbon development. Kita juga bisa melakukan riset, penelitian, training, dan juga kita bisa mensosialisasikan mengenai pentingnya transisi energi ini. Dan bagi teman-teman yang ada di mungkin masih perguruan tinggi ya, baik itu di tingkat S1 ya, itu tentunya kita bisa mengerjakan skripsi nih ya mengenai energi atau lingkungan hidup. Dan skripsi itu tentunya kan akan memberikan banyak sekali manfaat kan pada waktu nanti ke depannya kita kan bisa menggunakan skripsi itu untuk bisa convince ya kepada pemangku kepentingan ya, pemangku kebijakan, policy makers ya, untuk bisa beralih ke yang namanya energi baru terbarukan. Walaupun memang visinya ke sana, tetapi kita butuh dukungan yang lebih banyak lagi nih dari masyarakat umum. Nah, setelah itu apabila kita sudah lulus nih, kita udah profesional dalam arti kata udah lulus S1, S2, S3 ya dan lain-lain, itu kita bisa bekerja atau memiliki perusahaan sendiri nih. Jadi kita bisa bekerja di tempat yang bergerak di bidang energi atau lingkungan hidup, baik itu mau di pemerintahan maupun di swasta, dan tentunya kita bisa membantu pemerintah untuk mengedepankan yang namanya energi transisi, yang sebelumnya kita menggunakan bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali sih hal-hal yang bisa kita lakukan semua, dan peran pemuda ya sebagai generasi milenial, generasi Z yang mendominasi demografi di Indonesia itu sangat penting gitu. Karena oke, kita melihat pemerintah memang udah bergerak ke sana dan kita memang udah mengarah ke sana. Lah, tetapi butuh dukungan dan dorongan dari masyarakat supaya nanti proses transisinya bisa lebih cepat lagi. Gitu, walaupun pemerintah udah bergerak nih, tapi tetap aja butuh dukungan dari kita semua, dan kita semua bisa bergerak di berbagai macam sektor untuk mengedepankan yang namanya low carbon development. Oke, ya seru banget ya Mas Angga. Jadi ternyata semuanya bisa berkontribusi, jangan khawatir gitu ya. Nah, tadi sedikit key point terkait dengan riset, kemudian yang sedang kuliah, dan ini ada satu catatan nih dan menarik. Saya balik lagi ke sisi US tadi, ada satu pertanyaan menarik dari Sobat Bincang Energi, karena Mas Angga juga sudah sangat banyak pengalaman ya di luar juga, pasti punya banyak sekali referensi. Ini tadi ada pertanyaan terkait dengan success story, perbandingan kebijakan sisi US yang ada di negara Eropa dengan atau US atau di luar negeri gitu ya, mungkin bisa diberikan sedikit success story yang bisa menjadi inspirasi untuk penerapan sisi US yang ada di Indonesia. Karena kita kalau saya menangkap itu kita masih belum terlalu advance ini karena masih baru gitu ya untuk penerapan ini. Nah, boleh nggak sih dikasih success story misalnya supaya Sobat Bincang Energi ini kebayang gitu kalau misalnya penerapan kebijakan itu tuh nantinya arahnya kemana kayak gitu, Mas? Ya, jadi tentunya kalau kita melihat ya, Indonesia memang negara yang berkembang gitu. Jadi kita dari segi perekonomian kita, dari semua sektor lah, kita masih negara yang berkembang gitu. Jadi kita memang kita udah banyak progres ya dibandingkan sebelumnya, dan tentunya kita targetnya tuh untuk menjadi negara yang maju ke depannya. Nah, tetapi memang kita masih
di belakang nih dibandingkan negara-negara, terutama negara-negara bagian barat, di mana mereka dari segi energi nih, sektor energi terutama penggunaan energi baru terbarukan, teknologi-teknologi seperti CCUS itu bisa dibilang mereka lebih established lah dibandingkan kita gitu. Jadi negara-negara seperti Norway lah, jadi mereka itu memang sudah menerapkan teknologi yang namanya Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), ya di mana mereka tuh bisa menangkap ya emisi karbon dioksida dan juga itu bisa di-store ya, baik itu melalui kapal atau bahkan melalui underground. Jadi walaupun mereka sudah bertransisi nih ke energi baru terbarukan, di mana banyak sekali sumber energi mereka berasal dari energi baru terbarukan seperti tenaga surya, tenaga bayu, tetapi kan tetap aja mereka masih ada ketergantungan nih terhadap bahan bakar fosil. Oleh karena itu, mereka sudah menerapkan yang namanya teknologi CCUS ya, untuk dapat menangkap CO2 dari pembangkit listrik yang berbasis bahan bakar fosil. Jadi kalau kita lihat ya, memang komitmen mereka itu sangat besar ya. Mereka udah mengelontarkan sebesar 16,8 ya billion kroner atau sekitar 1,8 billion dolar Amerika Serikat for the Longship Project. Jadi mereka memiliki proyek Longship ya, dan itu fokus dengan teknologi dan juga fokus dengan scale. Nah, Longship itu proyek ini itu memang untuk mengcapture ya menangkap yang namanya CO2 ya dari cement plant dan juga waste to energy plant ya for transport di Northern Lights Storage Facility ya, yang ada di bawahnya North Sea. Ya, jadi mereka udah berkomitmen dan mereka udah mengelontarkan banyak sekali dana ya untuk dapat menangkap emisi karbon dioksida. Tetapi perlu diketahui juga bahwa negara-negara seperti Norwegia, mereka tuh sudah melakukan ini tuh 20 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba tahun ini ada teknologi, tiba-tiba mereka mengelontarkan dana dan udah melakukan CCUS. Tidak. Mereka sudah melakukan ini tuh sudah puluhan tahun. Jadi bahkan kalau kita lihat ya, offshore gas project ya, yang ada di Norwegia itu namanya Sleipner Gas Project. Itu mereka itu udah beroperasi semenjak tahun 1996 gitu. Lah, dan ya kalau kita lihat ya, itu first CO2 storage project itu udah berjalan ya udah 25 tahun. Ada project lainnya juga namanya Snøhvit, dan itu mereka sudah berjalan dari tahun 2008, itu udah berjalan selama 13 tahun. Nah, dan sekarang udah ada 20 ya commercial CCUS operations ya di seluruh dunia ya, bukan hanya di Norwegia saja. Lah, tetapi tentunya kan itu amount-nya itu masih kecil gitu, masih rendah gitu lah. Di Indonesia kita masih belum bisa memanfaatkan teknologi ini. Lah, oleh karena itu ini menjadi teknologi yang harus kita pelajari betul dan harus kita adopsi di Indonesia. Ya, memang itu butuh waktu, butuh proses, tapi kalau saya lihat ya ini memang menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dan juga harus dilakukan di Indonesia ya, sebagai negara yang sangat bergantung terhadap emisi gas rumah kaca ya, kontribusi dan juga terhadap penggunaan bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita lihat, kita bisa belajar banyak dari negara-negara di bagian barat, terutama negara-negara seperti Norwegia dan juga negara-negara yang ada di Eropa. Oke, wow, ya ternyata boleh kita bilang kita harus berguru nih ya ke negara-negara lain yang udah duluan ya Mas ya, bukan berarti kita nggak bisa gitu kan, karena memang mereka sudah duluan dan harapannya kita juga akan mengarah ke sana gitu. Menarik sekali Mas Angga insight-nya terkait dengan ini. Nah, ada juga pertanyaan dari Sobat Bincang Energi ini terkait dengan sektor transportasi. Nah, karena sektor transportasi juga berkontribusi lumayan banget nih untuk tentang karbon, emisi karbon. Nah, ada nggak ya kira-kira kebijakan yang terkait dengan itu yang yang terbaru mungkin untuk karbon inisiatif ini terkait dengan sektor transportasi? Karena tadi juga satu pertanyaannya menyinggung tentang bagaimana sebenarnya ini terkait dengan ada karbon kredit atau karbon offset ini, untuk ya bagaimana sih sebetulnya itu bisa dilakukan antara pemerintah dan penyedia sektor transportasi supaya match gitu untuk ini, untuk apalagi kan transportasi sektor yang cukup penting ya di negara kita gitu. Ini ada satu pertanyaan dari Sobat Bincang Energi. Ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai transportasi, memang yang menjadi kementerian yang bertanggung jawab terhadap transportasi itu Kementerian Perhubungan gitu lah. Dan tentunya Kementerian Perhubungan itu mereka belajar juga nih dari negara-negara lainnya yang telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menekan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi gitu.
Nah, kalau kita lihat ya di Indonesia memang kalau kita lihat di jalanan-jalanan ada banyak sekali penggunaan motor ya kan dan mobil gitu, dan rata-rata memang dari masyarakat itu mereka lebih prefer menggunakan transportasi kendaraan sendiri daripada menggunakan public transportation. Nah, itu perlu digarisbawahi juga ya, dan tentunya itu dampaknya kurang baik terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau misalnya ya setiap masyarakat di Indonesia, dan bahkan kalau kita lihat penduduk Jakarta sendiri aja udah lebih dari 10 juta orang gitu. Jadi kalau setiap orang gitu yang mereka memiliki punya mobil dan pulang pergi naik mobil sendiri, kendaraan pribadi, dan tidak ingin ride sharing atau menggunakan kendaraan umum, nah itu tentunya kan emisi karbon akan terus meningkat tuh. Apalagi sekarang kita kan mengalami yang namanya kenaikan penduduk gitu. Jadi in terms of population kita selalu naik nih setiap tahun gitu lah. Oke, tetapi bagaimana kita sekarang bisa menerapkan kebijakan-kebijakan supaya kita bisa menekan yang namanya emisi gas rumah kaca? Yang pertama, kita harus bisa mensosialisasikan, walaupun sekarang PPKM dan juga pandemi COVID, dan dengan adanya pandemi, dengan adanya PPKM, ini telah membantu Indonesia, dan terutama Jakarta ya, seperti sebagai kota yang sangat-sangat besar, metropolitan, mega metropolitan, dan sebagai ibu kota kita, itu otomatis emisi gas rumah kaca kita itu menurun, emisi karbon dioksida itu menurun, karena kan tidak ada banyak orang keluar kan. Tetapi perlu ingat, ini tidak menjadi solusi yang permanen. Ya, apabila nanti ke depannya kita sudah working from office lagi, terus kita sudah beraktivitas lagi, ya tentunya kalau misalnya kita tidak bisa merubah mindset, lifestyle, bisa menerapkan kebijakan yang efektif, itu nanti emisi karbon dioksida kita akan meningkat lagi. Gitu. Jadi ini hanya solusi untuk sementara gitu. Dan ini bahkan ini bukan solusi yang diterapkan, ini tiba-tiba ada kejadian, ada pandemi, dan tiba-tiba kita semua harus di rumah gitu. Jadi sebenarnya ini tidak akan long lasting juga gitu, dan kita berharap kan kita bisa beraktivitas kembali seperti normal gitu. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga apa yang sebaiknya dilakukan ke depannya itu untuk terus berinvestasi di namanya kendaraan umum, baik itu kereta ya, baik itu bis ya, dan baik itu ride sharing dan lain-lainnya, dan juga penggunaan sepeda misalnya, itu harus disosialisasikan dengan baik gitu. Jadi apabila itu disosialisasikan dengan baik dan itu juga bisa menjadi budaya di Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta, itu tentunya akan membantu untuk menurunkan penggunaan kendaraan pribadi gitu. Jadi terutama bagi teman-teman yang mungkin tinggalnya tidak terlalu jauh nih dari tempat kerja, bisa naik sepeda atau bahkan bisa naik bis ya, kendaraan umum, dan juga mungkin mereka bisa menggunakan MRT gitu, dan itu kan sudah di-establish itu, dan itu bagian dari bagaimana kita bisa menekan emisi gas rumah kaca. Bahkan transportasi publik itu sekarang ada juga ya, Transjakarta, bus listrik Transjakarta ya, yang menggunakan listrik ya, bukan menggunakan bahan bakar fosil. Itu juga menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal ya yang bisa kita lakukan, terutama di sektor transportasi, dan itu juga perlu dukungan dari masyarakat, dan juga perlu ada aspek yang namanya sosialisasi gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak disosialisasi dengan baik, walaupun kita memiliki kendaraan umum yang bagus, infrastruktur yang bagus, tapi kalau misalnya kita masih mempunyai kepercayaan lebih enak naik mobil sendiri, lah itu agak berat itu. Jadi oleh karena itu, apabila teman-teman yang memiliki akses terhadap misalnya MRT, habis itu bisa naik sepeda, ya silakan aja, sebaiknya naik MRT, naik sepeda gitu, daripada kita menggunakan kendaraan pribadi ya. Kalau kita berbicara nih sebelum pandemi nih, tetapi tentunya dengan adanya pandemi kan kita tidak beraktivitas di luar nih, dan kalaupun kita keluar ya memang ya sebaiknya kita pakai kendaraan sendiri gitu, karena kan kita kan tidak tahu kan virusnya ada di mana, dan kita juga lagi perang dengan sesuatu yang kita tidak bisa lihat gitu. Tetapi saya berbicara kalau misalnya tidak ada pandemi, ya memang itu yang sebaiknya dilakukan oleh kita semua gitu. Jadi untuk menggunakan kendaraan umum, menggunakan MRT, menggunakan bis ya, bahkan kalau yang dekat lagi sekali dengan kantor bisa jalan kaki atau bahkan naik sepeda gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali solusi yang dapat kita lakukan untuk bisa mencapai yang namanya low carbon development ya, baik itu dari segi transportasi, dari segi sektor energi, sektor industri, waste, dan lain-lain. Oke, menarik sekali Mas Hangga nih, insight-nya, wow, insightful banget nih untuk kita semua, untuk Sobat Bincang Energi. Sayangnya waktu kita terbatas Mas Hangga untuk IG Live ini, jadi mungkin boleh ya kita dikasih last word gitu ya, atau pesan-pesan dari Mas Hangga untuk Sobat Bincang Energi, supaya
ya bisa mewujudkan juga ikut untuk sustainable low carbon development, dan juga sebetulnya pesan-pesan tentang mungkin bisa optimisme ke depan ya Mas Angga ya, bahwa kita tuh bisa loh mencapai sustainable low carbon development gitu. Ya, silakan Mas Angga. Ya, jadi untuk teman-teman sekalian ya yang hadir di dalam IG Live Bincang Energi Muda ya sore ini, di mana kita berbicara mengenai low carbon development, perlu diingat bahwa memang kita adalah negara yang sangat bergantung dengan bahan bakar fosil, dan bahan bakar fosil itu tidak akan kemana-mana, kita masih sangat membutuhkan bahkan selama beberapa puluh tahun ke depan gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar shutdown, mematikan penggunaan bahan bakar fosil, kita akan collapse ya sebagai negara gitu. Jadi itu tidak menjadi solusi yang menurut saya konstruktif saat ini, karena realitanya tidak seperti itu gitulah. Jadi sebaiknya kita ada nih bahan bakar fosil dan kita menggunakan bahan bakar fosil, bahkan 87% sumber energi kita berasal dari bahan bakar fosil, hanya 13% dari energi baru terbarukan. Bagaimana sekarang kita bisa shift dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan? Itu tentunya butuh dukungan dari pemerintah, dari segi peraturan dari presiden, keputusan presiden, dari keputusan menteri, peraturan menteri, dan juga tentunya dengan adanya pengesahan yang namanya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, dan itu akan membantu kita ya untuk bisa bertransisi ke energi baru terbarukan ya. Jadi paralel, kita masih menggunakan bahan bakar fosil, tetapi pelan-pelan kita beralih ke energi baru terbarukan. Nah, dan kita juga harus bisa menerapkan ya strategi-strategi bagaimana kita sekarang nih masih pakai banyak nih bahan bakar fosil, bagaimana kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembangkit bahan bakar fosil yang sudah ada sekarang. Seperti apa? Melalui program co-firing ya, dengan menggunakan biomasa ya, terutama di PLTU, PLTU-nya PLN. Terus kita harus bisa menggunakan yang namanya CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage ya. Dan untuk bisa enable itu, kita perlu carbon pricing. Carbon pricing itu ada dua, namanya cap and trade dan juga carbon tax gitu. Jadi dan juga kita bisa take advantage dengan yang namanya blue hydrogen ya, supaya kita dapat menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan terutama dari sektor energi. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini ada banyak sekali nih pembangkit listrik batu bara, pembangkit listrik bahan bakar fosil yang kita pakai sekarang. Nah, untuk menurunkan itu, kita menggunakan strategi-strategi yang barusan saya sampaikan. Sembari paralel, kita beralih ke energi baru terbarukan. Nanti transisinya akan dibantu oleh gas. Dan kita semua, sebagai generasi muda, kita bisa melakukan banyak hal ya. Jadi, bagi teman-teman yang memang passionate bergerak di bidang energi, kita bisa tentunya terlibat ya di dalam organisasi-organisasi, di dalam asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang energi maupun lingkungan hidup ya. Kita juga bisa mengerjakan skripsi apabila kita masuk kuliah mengenai energi atau lingkungan hidup, terutama kita fokus di low carbon development dan juga transisi kita terhadap energi terbarukan. Dan apabila kita udah kerja ya, kita bisa bekerja di tempat atau punya perusahaan sendiri yang bergerak di bidang energi ya, dan pentingnya untuk mencapai yang namanya low carbon development economy gitu. Jadi saya yakin teman-teman sekalian memiliki semangat yang sangat besar, dan saya yakin teman-teman semua bisa membantu mengawal pemerintah dan juga membantu mengawal semua sektor untuk mencapai yang namanya low carbon development economy. Oke, terima kasih banget Mas Angga buat waktunya. Ini semua Sobat Bincang Energi bilang insightful banget ilmunya, keren banget. Jadi makasih banget ya Mas Angga untuk waktunya. Terima kasih juga Sobat Bincang Energi untuk waktunya sore-sore ini, kita bisa nambah ilmu. Thank you, sehat-sehat selalu. Selalu juga Mbak, sehat-sehat selalu juga. Sehat. Terima kasih.